Shalom, selamat petang. Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan berkati juga umat-umat Tuhan yang sementara menyaksikan akan ringkasan sekolah Sabat pada saat ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Jadi sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari tentang anak-anak perjanjian itu. Dan pada hari Minggu perisaimu kita berbicara tentang Abraham, kemudian janji Mesias bagian pertama dan bagian kedua, bahwa keturunanmu itu adalah yang disebut itu adalah Mesias atau Kristus, yang olehnya semua bangsa itu akan menerima berkat. Dan di dalam pelajaran sekarang ini, yaitu hari Rabu tanggal 28 April tahun 2021, judulnya Satu Bangsa yang Besar. Jadi Allah dia berjanji kepada Abraham, yang pertama melalui Abraham maka semua bangsa akan diberkati. Dan kita sudah pelajari bahwa keturunannya itu adalah Yesus Kristus. Kemudian yang berikut, yang kedua, dia akan menjadikan keturunan daripada Abraham ini bangsa yang besar. Jadi saudaraku yang kasih, nah kalau kita melihat sejarahnya, itu janjinya belum dipenuhi atau belum tergenapi pada waktu Abraham hidup, juga pada waktu Ishak hidup juga belum tergenapi. Begitu juga Yakub belum tergenapi perjanjian ini. Nah saudaraku yang kekasih, sebenarnya walaupun janji itu belum tergenapi, tetapi karena itu adalah janji Tuhan, maka dia akan menggenapinya. Dan kita lihat pada waktu bangsa Israel ada berapa ribu orang yang sudah menjadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian ke-12 suku Israel. Dan tujuan Allah dia memilih bangsa Israel secara khusus agar supaya lewat kehidupan daripada bangsa Israel maka Injil itu akan dinyatakan, atau semua bangsa akan datang untuk melihat Mesias. Tetapi pada akhirnya Mesias lahir, maka bangsa Israel mereka menolak. Itu di dalam Perjanjian Lama kita lihat, dan di dalam buku Perjanjian Baru. Nah, bagaimana dengan umat-umat Tuhan, umat Israel? Tuhan dia bermaksud bahwa lewat kesaksian bangsa Israel, maka dia akan memberikan berkat kepada mereka. Kemudian dia juga akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dia akan memberikan kesehatan kepada mereka. Dan mereka itu akan menjadi satu umat yang kudus, dengan syarat bahwa bangsa itu harus menunjukkan kesetiaan penurutan mereka kepada kehendak pencipta. Mereka harus menyembah Tuhan. Tetapi kita lihat kehidupan bangsa Israel, maka banyak yang tidak menyembah Tuhan, mereka malah menyembah berhala. Tetapi kenyataan bahwa juru selamat ini harus lahir daripada garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel, kemudian Raja Daud, dan akhirnya Maria dan Yusuf. Nah, hamba Tuhan Nyonya White dia berkata di dalam buku seri Membina Keluarga di jilid 5 halaman 222, bahwa anak-anak Israel harus menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menolak berbakti dan melayani Allah yang benar harus diusir. Kemudian yang berikut, tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya, tabiat Tuhan yang adalah kasih, melalui bangsa Israel manusia akan ditarik kepadanya. Dan undangan Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia melalui pengajaran dari hal upacara persembahan korban,
Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang yang akan memandang kepadanya akan hidup. Nah, gereja Masih Advent hari ke-7 Tuhan sudah pilih secara khusus karena bangsa Israel dulu sudah menolak, akhirnya datang kepada zaman orang-orang Kristen di dalam perjanjian baru dan datang kepada sidang di dalam buku Wahyu. Sidang pertama Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu adalah umat gereja Masih Advent hari ke-7. Karena dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Yesus yang sudah memanggil kamu dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Tanggung jawab seperti diberikan kepada bangsa Israel menjadi satu bangsa yang besar, itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan gereja Masih Advent hari ke-7. Kita adalah merupakan satu bangsa yang besar. Kemudian tujuan Tuhan mendirikan sidangnya yaitu untuk menyampaikan Injil Yesus, dan teristimewa di sini dinyatakan bahwa pekabaran satu-satunya yang diberikan kepada gereja Masih Advent hari ke-7 dari antara 28 doktrin adalah doktrin tentang bait suci. Dan lewat kebenaran tentang bait suci, di sana akan ada Injil yang kekal dan semua bangsa itu akan diberitakan, akan dinyatakan kesaksian Yesus. Maka semua bangsa akan melihat Yesus dan tabiatnya, dan mereka akan datang kepada kebenaran. Kita berdoa saudara-saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar teristimewa kepada saudara dan saya yang sudah termasuk dalam gereja Masih Advent hari ke-7, supaya kita boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dengan demikian banyak jiwa yang akan diselamatkan dan tergenapi satu bangsa yang besar berduyun-duyun akan datang menyembah Tuhan sampai pada masa kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.